Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi mengenai PSAK 101, yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah, di mana bertujuan untuk membandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu atau membandingkan dengan entitas lain. Ruang lingkup dari PSAK 101 ini merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mana PSAK 101 ini masih bisa digunakan atau cocok digunakan untuk lembaga keuangan nirlaba yang nantinya akan disesuaikan dengan pos-posnya masing-masing. Dan di dalam PSAK 101 ini nantinya akan banyak pernyataan-pernyataan mengenai CALK, laporan laba rugi, laporan keuangan bertujuan khusus, SAK, dan lain sebagainya yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari 10 laporan. Entitas syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan, maka entitas juga menyajikan komponen tambahan yang menjelaskan karakteristik khusus untuk industri tersebut. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya, karakteristik umum. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan posisi keuangan harus menunjukkan secara akurat dan transparan efek dari semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, entitas syariah harus menggunakan kebijakan akuntansi yang tepat. Yang ketiga, kelangsungan usaha, yaitu asumsi penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan syariah. Yang keempat, dasar akrual. Pada umumnya, entitas syariah menggunakan metode akuntansi akrual untuk menyusun laporan keuangan. Yang kelima, materialitas dan penggabungan. Entitas syariah menyajikan pos-pos dalam laporan keuangan. Yang keenam, saling hapus. Saling hapus dalam laporan keuangan dapat membuat informasi keuangan kurang transparan dan sulit dipahami. Yang ketujuh, frekuensi pelaporan. Pada umumnya, entitas syariah menyajikan laporan keuangan untuk periode 1 tahun dengan alasan supaya praktis. Yang kedelapan, informasi komparatif. Ada dua, yang pertama informasi komparatif minimum dan yang kedua informasi komparatif tambahan. Yang kesembilan, konsistensi penyajian. Ada dua juga. Yang pertama, setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau kajian ulang atas laporan keuangan. Yang kedua, perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya, terkait struktur dan isi. PSAK 101 mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah. Ini mencakup identifikasi laporan keuangan seperti nama entitas, jenis laporan, tanggal akhir periode pelaporan, mata uang pelaporan, dan pembulatan yang digunakan. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu minimal mencakup penyajian sejumlah pos-pos, seperti yang sudah tertera dalam PPT berikut. Nah, dalam PSAK 101 juga terdapat aset dan liabilitas yang harus diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar berdasarkan perkiraan penyelesaian dalam siklus operasi normal atau jangka waktu 12 bulan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, ada informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi mencakup pendapatan usaha bagi hasil untuk pemilik dana, beban pajak, jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan, dan bagian laba rugi dari entitas asosiasi. Yang kedua, ada informasi yang disajikan dalam komprehensif lain dikelompokkan sesuai SAK, yakni tidak akan direklasifikasi lanjut ke laba rugi dan akan direklasifikasi lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Yang ketiga, ada laba rugi. Entitas syariah mengakui seluruh pos penghasilan dan beban suatu periode dalam laba rugi kecuali mensyaratkan. Dan yang keempat, ada penghasilan komprehensif lain. Entitas syariah dapat menyajikan komponen penghasilan secara neto dari dampak pajak terkait dan sebelum dampak pajak terkait disertai total penghasilan pajak. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas.
Informasi yang disajikan dalam bagian laporan perubahan ekuitas yang pertama, total penghasilan komprehensif lain selama satu periode. Yang kedua, setiap komponen ekuitas, dampak retrospektif diakui sesuai PSAK 25. Dan yang ketiga, setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, laporan arus kas, yaitu informasi yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah. Materi selanjutnya yaitu ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat entitas syariah, menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang terbagi menjadi 5 dan yang tertera di PPT. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang terbagi menjadi 5 dan yang tertera di PPT. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, spesifiknya digunakan sesuai dengan paragraf 133 sampai 140. Dan yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, akan tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian ada tanggal efektif. Entitas syariah wajib menerapkan pernyataan ini sejak 1 Januari 2015. Dan yang terakhir, penarikan. Entitas syariah harus memahami dan menerapkan pernyataan akuntansi keuangan syariah yang baru ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka disajikan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.